hanya untuk menjawab tempat, untuk menanyakan tempat, tapi bisa untuk yang lain juga. Have you been here? Misalnya ada yang bisa kasih contoh lain mengenai present perfect? Vivi menjawab present perfect waktu selesai sekarang. Mungkin masih kurang tepat. Saya bisa eh, kasih contoh misalnya gini. Eh, have you eaten? Sama did you eat? Nah, ini dua kalimat yang berbeda. Yang satu present perfect, yang satu adalah past tense. Apa bedanya di antara dua ini? Yang bawah adalah simple past tense, yang di atas adalah present perfect tense. Dua-duanya sudah dilakukan di masa yang lampau, di waktu yang lampau. Ya, Ani menjawab present perfect di waktu lampau, tapi simple past tense juga sudah dilakukan di masa yang lampau, sudah dilakukan. Bedanya adalah untuk present perfect tense itu sesuatu yang masih ada efeknya di masa sekarang. Maksudnya, kalau kita bilang have you eaten, kalau kita sudah makan, berarti kan kenyang. Nah, efek makannya itu masih berasa di masa sekarang. Sedangkan kalau kita tanya did you eat, itu di masa lampau, tapi kita tidak perlu tahu apakah dengan makan di masa lampau itu sekarang masih kenyang atau tidak. Jadi have have you been here? Apakah kamu sudah pernah ke sini? Nah, itu ingatan kita masih berhubungan apakah dulu pernah datang ke sini, efeknya masih ada sampai sekarang. Atau makan efek makannya masih ada sampai sekarang. Jadi sudah dilakukan di masa lampau tetapi masih berhubungan dengan masa sekarang. Makanya namanya di sini ada digunakan juga present. Digunakan nama present, sesuatu yang dilakukan di masa lampau tapi efeknya ada di masa present sekarang ini. Nah, kita masuk berikutnya mengenai preposition of places. Pendahuluan atau awalan menunjukkan tempat. Jadi dalam modul diberikan penjelasan mengenai preposisi yang menunjukkan tempat dan preposisi yang menunjukkan waktu. Pertama, di sini adalah preposisi yang menunjukkan tempat. Ada yang namanya in, at, dan on. Ini bisa digunakan untuk menunjukkan tempat. Kemudian berikutnya nanti kita akan lihat ini bisa digunakan untuk menunjukkan waktu. In ini digunakan untuk tempat yang misalnya luas tapi masih ada batas-batasnya. Maksudnya kalau kita bicara Indonesia itu luas tapi kan ada batas negara misalnya. Jadi in itu kan artinya adalah di dalam ya, di dalam suatu tempat yang luas tapi tetap ada batasnya. Makanya kita bisa katakan itu kita berada di dalam atau di luar, in or out. Jadi tempat yang ada batasannya kita gunakan in, tapi tidak spesifik. Jadi in Indonesia, tapi Indonesia itu di mana? Masih tidak detail. In Indonesia, tapi di mana? In Jakarta.
kita berada di Jakarta, di dalam Jakarta yang luas, tetapi tepatnya di mana tidak detail. Kemudian at. Nah, at ini adalah untuk menunjukkan tempat yang lebih detail. Point, tempat yang lebih detail, tempat yang lebih sempit. Misalnya di bus station, tempat yang lebih pasti ya. Misalnya kita jelaskan dari tempat yang pertamanya, yaitu in Jakarta at the airport misalnya, atau at the doctor, atau at the mall. Jadi tempat yang lebih spesifik. Sedangkan on itu menunjukkan tempat atau tempat yang berada pada suatu permukaan. On the table, kalau kita bisa berada pada suatu permukaan atau suatu benda atau suatu tempat yang menunjukkan kita berada di atasnya. On the train, on the bus, on the table, tapi kita tidak bisa menyatakan on Indonesia. Biasanya on itu menunjukkan sesuatu yang kita berada di atas sesuatu tempat atau di atas sesuatu benda. On the train, on the bus, on the plane, dan kita bersinggungan dengan benda tersebut. Jadi table, subjeknya itu berada tepat di atas meja, bersinggungan dengan meja. Kemudian yang lain ada under, ada next to, ada above, dan below. Under adalah di bawah, kemudian next itu di sebelah, next to, above itu di atas, tapi bedanya dengan on adalah above itu bendanya tidak bersinggungan dengan permukaannya. Kalau on sama-sama di atas, tetapi terletak di atas meja misalnya. Tapi kalau kita angkat bendanya, maka kita katakan adalah above the table, bukan on the table. Sedangkan below adalah di bawah. Biasanya below ini adalah yang jaraknya lebih jauh daripada under. Kalau under itu di bawah, tetapi jaraknya lebih dekat. Below itu lebih jauh di bawah. Misalnya kalau kita berada di pesawat terbang, kita katakan our city is below our plane misalnya. Kota kita berada di bawah penerbangan kita sekarang. Our city is below our flight now. Jadi sama-sama di bawah under dengan below, tapi yang satu lebih dekat, under itu misalnya di bawah meja, di bawah pohon, kemudian below itu lebih jauh daripada under. Nah, ini adalah keterangan mengenai tadi preposisi dari tempat, place. Ini penjelasan yang tadi. Jadi at itu untuk tempat yang detail atau point. Kemudian in itu adalah digunakan untuk tempat yang luas tetapi enclosed atau tertutup, ada batas-batasnya. Sedangkan on itu digunakan bila kita menggambarkan sesuatu yang ada permukaannya. Kita berdiri di atas suatu lantai atau berdiri di atas meja, itu menggunakan on. Nah, ini contohnya yang mudah seperti ini. Dalam satu kalimat ada 3 preposisi. I live on the second floor, karena saya menggambarkan lantai, on the second floor. At ini menyatakan tempat yang lebih detail, dormitory, asrama. In, nah ini adalah tempat yang lebih umum, tempat yang lebih luas. Nah, can you give me an example like this? Gunakan dalam satu kalimat, gunakan on, at, dan in. Coba.
Anyone wanna try? Please give an example using on, at, in one sentence, dalam satu kalimat. Ini contoh yang paling mudah adalah dalam menunjukkan tempat. In Taipei City, at dormitory, and on second floor.